Nah, siapa yang di sini yang para seller TikTok, khususnya yang masih bingung kenapa omsetnya masih stuck-stuck gitu aja, atau masih bingung kreator mana sih yang cocok untuk kita ajak kerjasama, ataupun masih bingung untuk riset produk atau mau development produknya itu bingung apakah harus keluar negeri kah untuk cari-cari produk yang laku di pasaran sana atau bagaimana. Nah, ini ada tools yang bisa ngebantu kamu untuk meningkatkan penjualan, ataupun kamu ingin development produk, ataupun kamu mau cari konten kreator yang bisa diajak kerjasama yang memiliki GNV yang lebih besar. Oke, ini namanya itu, toolsnya itu adalah Fastmost. Kamu tinggal cari aja di Google seperti ini. Nah, ini khusus untuk riset data di TikTok ya. Oke, ini saya karena udah login. Karena ini saya udah login. Sebentar, ini saya udah login ya. Nah, akan saya buka di pusat akun. Nah, ini kan Amerika, di Amerika Serikat untuk negaranya, untuk riset data. Nah, saya di riset data di Indonesia misalnya. Nah, saya ini udah upgrade ya, udah upgrade di versi profesionalnya. Saya udah upgrade data, udah upgrade mau mencari sesuatu. Misalnya cari produk skincare. Kita cari misalnya di sini skincare. Oke, pencarian produk. Nah, ini adalah di Me2. Ini penjualan yang tertinggi ya, penjualan dari 7 hari terakhir. Itu Me2, ada Skora, ada apa nih, SYB dan lain-lainnya. Ini banyak banget nih. Kamu bisa cari fitur-fiturnya, pakaian misalnya, terus pakaian apa nih, pakaian sneaker, pakaian dalam misalnya. Nah ini ada nih. Kamu tinggal, wah, omset penjualan 7 hari terakhir juga ada, total unit terjual itu juga ada, kelihatan juga nih total penjualan total omset penjualannya, terus kreator terkait yang menjualkan produk ini itu kelihatan juga. Oke. Lalu setelah itu daftar volume penjualan. Ini jatuhnya peringkat harian ya. Ini kamu bisa sortir. Misalnya nih kamu sortir di tanggal 1. Kalau nggak paket peringkat bulanan juga bisa sortir. Ini misalnya bulan Maret, apa sih yang paling tertinggi penjualannya? Nah, ini adalah di Me2 ya, perawatan kecantikan. Ini ada rasio pertumbuhan penjualannya tuh cukup tinggi di bulan Maret. Omset penjualannya itu diestimasinya itu sekitar 11,8 M untuk Me2. Untuk produk satu ini doang. Total penjualannya itu sampai 661.000. Wow, mantap juga. Lalu setelah kita mencari produk, terus ada di sini ada daftar produk baru. Nah, ini daftar produk baru juga bisa kelihatan. Kamu bisa sortir juga waktu postingnya ya. Ini waktu posting ini nggak bisa per bulan atau apa, ini nggak bisa. Ini waktu postingnya tuh kapan? Bisa kelihatan misalnya tanggal 25 PD. Oke, ini kelihatan. Double, harganya berapa nih? Wah, volume penjualan pas lagi waktu postingnya tanggal 25 itu sampai 3.000. Mantap juga. Terus produk yang yang sering dipromosiin nih, ternyata masih di peringkat Me2 ya, yang sering dipromosiin. Sampai total kreator untuk satu produknya aja ini sampai 20.000. Satu produk tok yang mempromosiin itu sampai 20.000 kreator. Nah, di sini ada peringkat video produk. Ini kita bisa lihat mau 7 hari terakhir, mau 28 hari terakhir, 90 hari terakhir. Ini kamu bisa lihat, ini kamu bisa sortir mau produk apa nih, kecantikan misalnya tangan, terus cuci nail art misalnya. Kamu bisa sortir juga. Nah, ini ada serum, vitamin, kuku. Total sukanya, total like-nya tuh ada berapa. Dia iklanin ini. Ya, peringkat video. Nah, videonya seperti apa itu kamu misalnya mau bikin atau advertising kamu itu pengen iklanin produk. Nah, produk seperti apa nih, materi iklan seperti apa sih yang memungkinkan produk itu bisa meningkatkan penjualan dengan mencapai ROAS yang diinginkan. Oke, di sini kita bisa mencari kreatornya. Pencarian kreator ini kamu bisa cari juga ya. Kamu misalnya di bagian kecantikan, contoh. Nah, ini kreator yang sesuai data
yang 28 hari terakhir kamu bisa lihat ini yang naik itu ada Yuki Turu. Kak Yuki ini sampai peningkatan jumlah pengikutnya sekitar 1,4 juta. Wah, ini kelihatan ya, udah kelihatan juga. Kamu mencari misalnya ini kreator, ini saya ya. Ini salah satu akun saya yang affiliate. Kebetulan ini saya lagi nggak terlalu fokus untuk menjalankan affiliate ini. Nah, ini saya jumlah pengikutnya itu malah minus, nggak dapat tumbuhan karena jarang update. Oke, lalu peringkat kreator. Peringkat kreator ya sama, masih tadi si Yuki yang pertama. Kamu bisa sortir mau harian, mau mingguan, mau bulanan tuh kamu bisa sortir. Ada reveal bulanan di bulan April dia naik perubahan pengikutnya, terus jumlah pengikutnya sampai 23 juta. Terus pertumbuhan pengikutnya itu sampai 30%. Wow. Lalu peringkat kreator e-commerce. Nah, ini kreator yang toko ya. Misalnya kamu punya toko, nah itu disebut kreator e-commerce. Misalnya kita mau kategori perawatan kecantikan lagi ya. Ini peringkat kreator e-commerce-nya itu pertama Glade to Glow. Itu total GMV-nya sekitar $123 atau sekitar 1,8 M. Salah ini, bukan $123 ya, tapi $123.000. Oke, ini sekitar 1,8 M. Terus ada Skin TV, terus ada Glade to Glow, dia mempunyai 2 akun sih. Terus owner Jetham itu juga. Terus ada Bella Sophie, ada Wardah, dan seterusnya. Oke, selanjutnya ini ada peringkat kreator yang terverifikasi centang biru, yang punya centang biru. Ini juga kelihatan. Mau peringkat harian, mingguan itu bisa kamu cek juga. Tuh, seperti ini. Ini kamu bisa sortir mau kategori apa kreatornya. Terus ada kreator yang terpopuler juga kamu bisa sortir juga. Nah, ini toko, pencarian toko. Nah, ini kamu bisa lihat nih, toko mana sih yang penjualannya itu lagi naik daun. Entah kamu penjualan dari 7 hari terakhir semua atau seperti apa, ini kamu bisa lihat di sini ya. Misalnya perawatan kecantikan, kita lihat dah semuanya aja. Wow, ternyata yang 7 hari terakhir itu adalah di Mami Sultan ya. Mami Sultan yang paling utama. Itu penjualannya sampai 570.000 dengan sekitar omset 7 hari terakhir itu seminggu doang itu mendapatkan omset 1 M, cok. Terus total penjualan kategorinya itu sampai 890.000 dan jumlah kreator e-commerce sampai 508. Selanjutnya ada Glade to Glow, terus ada Mega Beauty, ada Skora, Mitu, SYB, Makarizo, dan masih banyak lainnya. Oke, ini peringkat penjualan toko bisa kita lihat. Mau peringkat bulanan juga bisa. Kita cek peringkat bulanannya. Terus kita perawatan kecantikan, misalnya ini ada Glade to Glow yang pertama ya, di bulan April itu Glade to Glow masih puncak. Terus ada Wardah, Madame G, Makarizo, HNC, Kaf, Viva, Scarlett, dan masih banyak lainnya. Ini kamu bisa peringkat harian yang sering dicari sama user TikTok. Kamu bisa cari, bisa lihat juga. Terus di iklan, pencarian iklan. Nah, ini iklan-iklan yang kamu bisa jadi referensi atau tim kamu bisa jadi referensi. Iklan apa sih yang naik? Misalnya kita bisa ATM aja iklan dari tersebut. Kemungkinan sih akan serupa ya. Kategorinya misalnya e-commerce. Oke, halaman tujuannya semua. Terus iklannya bisa, tombol iklannya tuh kayak call to action-nya tuh mau shop no atau apa ya, terserah. Kita bisa atur. Nah, seperti ini. Tapi sayangnya sini ini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan apa namanya, dia iklanin produk apa. Misalnya kategori apa itu nggak kelihatan.
Terus di sini ini ada pengiklan yang populer. Dalam 7 hari terakhir kita cek ada Spotify, Gojek, brand-brand besar semua nih rata-rata. Dia mengiklankan dengan jumlah iklannya tuh sampai 30 negaranya. Ini bisa kelihatan juga. Terus sayangnya ini dia nggak kelihatan sih, dia sampai budget iklannya tuh berapa, nggak tahu juga. Di sini ada peringkat MCN. Nah, di sini bisa kelihatan nih peringkat bulanan misalnya. Nah, MCN di bulan April itu yang paling naik itu UC ya. Terus ada Agensi Anak Bangsa, ada Tigerwong, ini yang punya Baim Wong, ada Sihup, terus ada Fobi dan lain-lainnya ini kelihatan. Terus ada video populer. Nah, ini video populer yang bisa kamu ATM untuk konten kreator kamu di internal. Nah, sorry, ada kesalahan. Nah, ini dia. Ini bisa kelihatan nih. Terus jumlah pengikut kreatornya, waktu postingnya pun juga kelihatan. Jumlah penayangan sampai berapa, jumlah like-nya berapa, tingkat interaksinya tuh berapa, itu bisa kelihatan juga. Kamu bisa sortir mau berapa hari ke belakang untuk melihat data ini. Oke. Ini contoh, kita contoh klik. Oke, contoh ya. Kita contoh. Nggak suara ya. Oke, ternyata ini nama ya. Terus selanjutnya ada video populer yang lagi trending. Oke, misalnya kecantikan ya, masih tetap Juan ya, Juan dia minimal bersih-bersih. Kita lihat, wah ini lagi naik sih, emang muncul di FYP saya ini. Seharusnya ada. Nah. Dimarahin sama bininya dia, pura-pura ngeprank kelihatan. Oke, selanjutnya kita akan lihat musik yang populer. Kamu juga bisa pakai musik apa sih yang lagi populer misalnya di Indonesia, bisa cari juga ya. Bisa kamu pakai juga ya. Ini hashtag yang populer juga kelihatan juga. FYP, for you, viral, FYP. Nah, ini bisa kelihatan. Terus dalam pemantauan kamu, monitor video juga bisa kelihatan. Nah, ini bisa kelihatan nih, pemantauan video ini adalah untuk memantau video dari apa yang kamu udah posting. Ini bisa kelihatan misalnya 48 jam terakhir, terus link videonya tuh apa, ini bisa kelihatan. Ataupun kamu mau bisa pemantauan video dari kreator lain tuh juga bisa kelihatan di sini. Oke, ini ada fitur baru ya. Ini pemantauan live streaming. Dan saya belum tahu, ini belum pelajarin juga. Terus ini ada alat AI-nya, analisis kreator. Nah, seperti ini. Kamu misalnya masukkan tautan video TikToknya tuh seperti apa. Ntar dia bakal menganalisis konten video kamu. Apakah ini bakal naik atau enggak. Nah, misalnya kita pindah ke negara lain. Ini kan kalau negara lain tuh saya tidak berlangganan. Paling pasti akan fiturnya itu akan terbatas. Oke, kita ke dashboard dulu. Kita masuk ke negara Amerika. Pasar kategori. Nah, pasarnya lagi terus kita prank. Nah, ini kan pasti kan karena versi reguler ya. Anggota biasa. Saya harus upgrade dulu untuk untuk mendapatkan data yang lebih lanjut. Bisa kelihatan juga. Ini sama seperti yang tadi saya jelasin, datanya hampir sama. Nah, kita bisa kelihatan live streaming yang lagi naik di Amerika Serikat tuh apa, terus produknya, pencarian produk juga. Ini bisa kelihatan semua. Dan kamu juga bisa development produk itu bisa dari hasil riset kamu di sini.
Kenapa? Karena kamu bisa mencari model-model apa sih yang lagi rame di luar sana dan bisa kita adopsi di sini gitu. Ataupun kamu bisa juga ATM di sini. Nah, ini kita coba tes di harian aja ya. Ini kamu bisa cek statistiknya ya kan. Nilai rata-rata itu sekitar 28. Ini untuk keseluruhan. Kamu bisa cek di bagian ini kategori, mau kategori apa. Terus kamu klik apakah di kategori ini lagi turun apa enggak. Kalau misalnya lagi turun semua, otomatis emang daya beli masyarakat di luar sana itu emang lagi turun. Dan kalau misalnya lagi naik di kategori yang produk kamu atau brand kamu, otomatis jadi ada yang salah dalam strategi di bisnis kamu sendiri. Nah, bagaimana menurut kamu tentang tools ini dan apa yang kita akan bahas selanjutnya? Komen aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen sekaligus bagikan video ini ke orang-orang yang membutuhkan tools ini.